Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai linearitas PPG. Jadi dalam program PPG itu ada dua ya Bapak Ibu, PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan. Kalau untuk PPG dalam jabatan itu Bapak Ibu sudah terdaftar di Dapodik atau sudah mengajar 1-2 tahun. Untuk PPG prajabatan ini dikhususkan untuk Bapak Ibu yang memiliki anak atau Bapak Ibu sendiri gitu ya, yang ingin mengabdikan sebagai tenaga pengajar. Nah, tenaga pengajar ini Bapak Ibu belum terdaftar di sekolah manapun atau belum terdaftar di Dapodik. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftar di PPG ini. Nantinya ada pembekalan khusus atau materi khusus yang nantinya Bapak Ibu ikuti selama 1 tahun. Ini khusus prajab ya, untuk prajabatan. Kalau untuk dalam jabatan itu sekitar 6 bulan ya untuk mengikuti pendidikannya. Nantinya ketika Bapak Ibu lulus, ini otomatis Bapak Ibu mendapatkan tunjangan. Kemudian Bapak Ibu juga menjadi prioritas ASN ya. Dan masih banyak keuntungan lainnya ya untuk mengikuti PPG ini. Namun, satu hal yang Bapak Ibu harus tahu, ketika ingin mengikuti PPG, Bapak Ibu harus mengetahui linearitas ijazah Bapak Ibu. Karena untuk PPG ini terbatas ya. Tidak semua ijazah itu dibuka. Harus menyesuaikan gitu. Atau harus menyesuaikan dengan sesuai aturan yang ada di PPG ini. Baik, langsung aja bagaimana cara mengetahui linearitas PPG ya. Dan untuk linearitas ini tidak permanen, artinya sewaktu-waktu bakal berubah. Nanti Bapak Ibu cek secara berkala gitu ya. Dan di sini Bapak Ibu masuk ke ppg.kemdikbud.go.id, di mana di sini ada menu ya. Silakan Bapak Ibu ke menu layanan PPG ya, diklik. Nah, Bapak Ibu masuk, kita akan bahas ke linearitas PPG dalam jabatan dulu. Nah, nanti Bapak Ibu klik ya. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, untuk cara mengetahuinya, misalnya ya, Bapak Ibu itu pengen ke mana nih? Misalnya di guru mata pelajaran umum atau guru mata pelajaran kejuruan atau guru mata pelajaran keterampilan SMPLB dan SMALB. Nah, di sini saya contohkan, misalnya Bapak Ibu pengen ke guru mata pelajaran umum, yaitu tingkat SD sampai SLB gitu ya, ada, tapi yang umum. Klik, kita nanti coba satu persatu. Misalnya Bapak Ibu ini dalam jabatannya. Bapak Ibu ini mengajar di SMP. Kemudian Bapak Ibu sebagai apa ya, lulusnya itu S1 ekonomi misalnya, bukan pendidikan ekonomi tapi ekonomi gitu ya. Apakah di PPG dalam jabatan ini ada gitu ya, kita cek. Nah, di sini ada. Nah, ketika Bapak Ibu mengikuti PPG dalam jabatan ini ya, Bapak Ibu harus menyesuaikan apa yang ada di linearitas PPG. Ya, saya ulangi, ini penting ya, karena untuk menyesuaikan ijazah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin mengikuti PPG dalam jabatan, Bapak Ibu tidak boleh asal memilih, tapi harus sesuai dengan linearitas Bapak Ibu. Apa yang dimaksud linearitas? Linearitas itu masih berkesinambungan atau masih berkaitan. Nah, linearitas ijazah Bapak Ibu ekonomi, ini bidang studi yang harus diambil Bapak Ibu itu IPS dan ekonomi. IPS dengan jenjangnya itu nanti Bapak Ibu bisa mengajar di SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB. Nah, untuk kodenya ini 100. Ini nanti akan digunakan oleh ketika Bapak Ibu mengikuti PPG ya, kodenya. Setiap kode itu, setiap linearitas itu berbeda-beda kodenya. Nah, selain itu ada juga pilihan kedua. Ini Bapak Ibu lulusan ekonomi ya. Nah, ketika Bapak Ibu mendaftar di bidang studi PPG-nya ekonomi,
maka nantinya Bapak Ibu mengajar di SMA atau SMA LB keterampilan ya, atau penempatannya di dua ini, di dua sekolah SMA dan SMA atau SMA LB. Kemudian kodenya itu 210 ya. Dan setiap bidang studi sesuai ijazah Bapak Ibu itu berbeda-beda. Misalnya fisika murni ya, bukan pendidikan fisika, apakah nantinya ada gitu ya. Nah, fisika juga sama, ada IPA dan fisika. Namun untuk IPA ini nantinya kodenya 097. Penempatannya nanti SMP, SMP LB, SMA dan SMA LB di 4 instansi ya pilihannya. Kemudian ada juga linearitas bidang studi di fisika. Ini dengan dengan ijazah fisika gitu ya. Kemudian ada ya fisika. Ini nanti ada 3 instansi pilihannya. SMA, SMA LB atau SMK, dan kodenya itu 184. Ini nanti akan berbeda-beda. Nah, itu adalah contoh dari guru mata pelajaran umum. Kita coba yang B misalnya. Nah, kita sesuaikan ekonomi. Ini sebagai contoh ya. Nah, kalau ekonomi, nanti Bapak Ibu itu hanya SMK saja gitu ya. Ketika Bapak Ibu guru mata pelajaran kejuruan. Guru mapel kejuruan itu SMK dan MAK. Nah, di sini akuntansi dan keuangan lembaga. Nanti Bapak Ibu bisa pilih bidang studi ini ketika Bapak Ibu punya ijazah ekonomi. Ya, ini dalam jabatan ya, ini dalam jabatan. Nah, kemudian kodenya 857. Nah, kita contoh misalnya yang ke C ya, berikutnya keterampilan ini ekonomi misalnya. Nah, untuk ekonomi ini tidak ada ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau mendaftar di di PPG dalam jabatan, ini wajib hukumnya ya, wajib gitu. Bapak Ibu harus mengecek linearitas. Nanti pilihannya Bapak Ibu mau kemana. Jika sudah ditentukan pilihannya, nanti Bapak Ibu catat kode yang ada di sini. Nah, kita lanjut ke layanan atau ke PPG prajabatan ya, linearitasnya. Ini kan dalam jabatan, kita prajabatan. Kita masuk ke sini, layanan PPG, kemudian linearitas prajabatan. Klik, nanti akan muncul seperti ini. Untuk PPG prajabatan ini tidak semua bidang studi dibuka. Artinya ada pilihan tertentu gitu ya ijazahnya. Jadi ini menyesuaikan kebutuhan yang ada di lapangan. Misalnya saya contohkan, Bapak Ibu ini tadinya kerja di swasta, rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta ini Bapak Ibu posisinya sebagai administrasi keuangan. Bapak Ibu pengen mengabdikan Bapak Ibu itu sebagai guru. Nah, kebetulan Bapak Ibu itu ijazahnya lulusannya misalnya administrasi negara atau ekonomi syariah ya. Syariah. Nah, kita klik cek. Nah, di sini Bapak Ibu bidang studi yang relevan atau yang linearitas dengan ijazah Bapak Ibu, itu Bapak Ibu harus memilih IPS ya, untuk prajabatan. Ini saya contohkan lagi, misalnya Bapak Ibu ini kerja di swasta ya, di rumah sakit swasta misalnya. Rumah sakit swasta kan tidak ada database pemerintahan ya. Ya, Bapak Ibu misalnya pengen mengajar, pengen jadi guru, tapi ijazah Bapak Ibu bukan pendidikan. Bapak Ibu misalnya cari yang sesuai lulusan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu itu sebagai lulusan teknik komputer. Misalnya Bapak Ibu lulusan teknik komputer. Kita cek. Nah, di sini ada. Di sini ada Bapak Ibu itu bisa memilih bidang studi PPG, pengembangan perangkat lunak dan JIM, kemudian informatika. Nantinya Bapak Ibu bisa menjadi guru ya. Dan ketika Bapak Ibu mendapatkan sertifikat PPG, maka Bapak Ibu
banyak keuntungannya. Sekolah sudah dipilih gitu ya, sudah ditentukan ya, tidak perlu nyari-nyari lagi. Kemudian Bapak Ibu mendapat tunjangan yang sama dengan PNS. Kemudian Bapak Ibu juga nantinya akan mendapatkan prioritas ketika ada pembukaan ASN gitu ya, misalnya P3K gitu. Ini Bapak Ibu pasti lulus. Karena apa? Karena sertifikat PPG ini 100% akan mendapatkan nilai intinya mendapatkan nilai atau prioritas gitu ya. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, atas kekurangannya mohon maaf ya Bapak Ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.